Ya pemirsa, kita akan kembali menggali mengenai pasca ricuhnya kejadian yang terjadi pasca Liga 1 antara Arema dan juga Persebaya. Kalau kita lihat paling tidak korban jiwa hingga saat ini secara resmi yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur adalah 127 korban meninggal dunia dan 180 saat ini sedang menjalani perawatan secara intensif di sejumlah rumah sakit di wilayah Malang. Nah, sudah bersama saya saat ini pemirsa di studio TV One sudah ada Bang M. Nigara, anggota Komisi Banding dan Disiplin PSSI 2002-2012. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Ayah. Bang, tentu ini kabar duka yang begitu mengagetkan untuk kita semua. Ya, sebelumnya kita betul-betul membanggakan betul bagaimanakah kinerja dari tim sepak bola kita setelah menang pada saat beberapa waktu lalu dan juga kemudian kita menjadi tuan rumah juga dari berbagai kegiatan sepak bola dunia. Hal ini terjadi Bang. Apa yang bisa Anda sampaikan? Yang pertama tentu saja prihatin ya. Prihatin dan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Gitu ya. Apa yang terjadi ini pasti tidak pernah tersirat sebelumnya akan begini gitu. Apalagi ini terjadi di Malang gitu ya. Karena selama saya bertugas sebagai Komisi Disiplin dan Komisi Banding, Aremania ini paling sedikit kesalahannya dibanding supporter-supporter yang lain. Sepanjang yang saya tahu Aremania juga merupakan kelompok supporter yang pernah membiayai klub ya pada masa sulit gitu. Para pemegang Arema kurang dana, Aremania saweran untuk mendanainya dengan membeli tiket di depan. Solid artinya ya? Sangat solid gitu. Jadi kalau ini kemudian terjadi seperti ini, ada pertanyaan, ada apa sebetulnya? Kok bisa sampai seperti ini gitu loh? Jadi ini memang situasi yang simpang siur. Tadi Menpora juga saya dengar sudah terbang menuju ke Malang bersama Kapolri atas perintah Presiden begitu. Dan saya kira investigasi yang disebutkan oleh Menpora dan Kapolri harus ditindaklanjuti. Karena dengan begitu maka kita akan tahu persis apa yang terjadi begitu. Karena ada informasi, ada rumor yang bukan rumor lah, ada WA yang masuk. Bang Nigara, mohon maaf saya potong terlebih dahulu karena kita coba akan menuju ke Polres Malang karena pemirsa kalau kami bisa merangkum apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa tadi paling tidak total update terkini untuk jumlah korban meninggal dunia adalah 129 korban meninggal dunia dan saat ini paling tidak tersebar di sejumlah rumah sakit. Salah satunya yaitu berada juga di Rumah Sakit Saiful Anwar dan bagi Rumah Sakit Saiful Anwar seluruh korban yang kemudian dirawat di sana ini seluruh biayanya akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. Dan hingga saat ini memang pemerintah dan juga sejumlah pihak masih berfokus ya terhadap kemudian identitas dari setiap korban yang kemudian nanti juga akan mendapatkan santunan bagi korban meninggal dunia sebagai rasa simpati dari pemerintah. Untuk santunan takziah bagi korban meninggal dunia yaitu adalah sebesar 10 juta rupiah, kemudian untuk korban luka-luka adalah 5 juta rupiah. Kita masih akan terus menunggu update informasi dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Tapi sebelumnya berhubung di studio TV One sudah bersama kami ada Bang M. Nigara selaku anggota Komisi Disiplin dan Banding PSSI 2002-2012. Kita lanjutkan kembali ya Bang ya. Tadi kalau misalnya kita melihat Bang paling tidak Arema ini sebenarnya cukup solid sekali. Bahkan kita lihat di sana tidak ada supporter dari lawan. Betul. Jadi Aremania ini yang sepanjang saya tahu merupakan tadi saya ulang ya kelompok supporter pertama yang mau membiayai klubnya gitu. Ya ketika manajemen kesulitan mereka membeli tiket di depan. Kemudian Aremania ini juga merupakan garda terdepan bagi Arema untuk menjaga bolongnya tiket-tiket. Kan kita tahu biasa di zaman dulu ya. Orang bisa punya satu tiket yang masuk bisa 10 orang bergantian. Nah sekarang menurut LIB nggak bisa lagi karena setiap tiket dimonitor. Jadi kalau ada nicknya gitu, karena begitu dipakai di cas gini udah bisa nggak keluar. Artinya over capacity itu tidak mungkin terjadi? Kalau menurut saya nggak mungkin terjadi. Tapi saya nggak tahu persisnya karena saya kebetulan tadi malam itu saya udah siap-siap mau nonton tetapi nggak jadi nonton gitu loh. Jadi saya pikir ada apa pagi-pagi saya baru melihat semua kejadian ini gitu. Dan jadi ini memang ada pertanyaan besar begitu, kenapa kok bisa sampai seperti ini gitu. Nah kalau dari info yang saya dapat, sebetulnya diawali dengan ketika pemain-pemain Arema meminta maaf kepada para penonton gitu. Penonton berebutan dan bersalaman, kan sebetulnya biasa itu, hal yang biasa. Tapi kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, masuknya
aparat untuk mencegah tidak terjadi hal-hal yang kemudian jadi tragedi seperti inilah begitu. Oke, tapi paling tidak kan yang mungkin menjadi perhatian juga Bang Nigara bahwa sempat terjadi juga dilakukan oleh pihak pengamanan di sana adanya tembakan gas air mata, itu kita tahu. Tapi kalau kita melihat pada aturan SOP-nya sebenarnya baik itu FIFA maupun PSSI seperti apa? Ya kalau di FIFA jelas tuh, karena PSSI ini kan beruntung punya acuan ya. Jadi semua statuta FIFA tuh harus diadop oleh setiap federasi. Meskipun ada bagian-bagian di mana federasi itu diberi kesempatan untuk mencairkan suasana karena setiap negara berbeda situasinya begitu. Nah, di dalam peraturan FIFA memang jelas bahwa di pasal 19 ayat B begitu dilarang membawa apalagi menggunakan gas air mata maupun senjata gitu. Ini juga fakta yang ada di lapangan yang nggak bisa kita bantah gitu. Makanya tadi juga saya sudah sampaikan, juga sudah diwawancara oleh TV One, Menpora Pak Zainuddin Amali bersama Kapolri atas perintah Presiden untuk melakukan investigasi. Ini sangat penting untuk dilakukan investigasi. Kenapa? Karena ini tragedi gitu. Karena yang ini sudah yang kedua terbesar. Yang pertama di Peru di tahun 24 Mei tahun 1964 kalau nggak salah. Itu yang terbesar di mana 328 jiwa melayang. Dan kita tahu, kita pernah juga ingat yang paling sensasional karena itu siaran langsung kita menyaksikan di Indonesia itu Piala Champions antara Liverpool melawan Juventus di Heysel begitu ya. Tapi itu yang meninggal hanya 39 orang. Memang itu drama yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola Indonesia pada masa itu. Dan ini juga disaksikan oleh masyarakat kita, oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Tadi malam terjadi hal yang tidak pernah kita inginkan begitu. Ya, tidak pernah kita inginkan juga, terlebih kita baru saja begitu ya mengapresiasi kinerja dari tim sepak bola kita yang begitu luar biasa kalau kami menggunakan bahasa Yudi Handoyo rekan kami tadi. Ini nampaknya seperti roller coaster begitu ya Bang ya? Iya, bisa seperti itu gitu. Tetapi yang pasti menurut saya gini, kita nggak boleh cepat-cepat untuk menggunakan telunjuk kita, ini salah gitu. Jadi investigasi yang diminta oleh Presiden melalui Kapolri dan Pak Menpora, saya kira ini perlu kita dukung dengan baik. Kenapa? Karena kelak akan terjadi ketahuan siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan gitu. Dan menurut kisah LIB juga sudah menghentikan pertandingan selama 1 pekan. Bahkan Menpora tadi juga meminta kalau bisa belum cukup nggak perlu sepekan, kalau bisa ditambah lagi. Hari ini harus terjadi Persib melawan Persija ya. Nah, itu juga musuh bebuyutan. Jadi di Indonesia kasus ini pernah terjadi pada saat masa perserikatan, Persibaya melawan PSMS kalau saya nggak salah, atau melawan Persija tahun 60-an. Tapi korbannya juga nggak banyak gitu loh. Itu jadi ini sesuatu yang perlu kita sikapi, perlu kita dalami, apa yang harus kita lakukan untuk kebersamaan. Jadi kemarahan supporter yang diduga mungkin bisa tetapi apa yang saya dapat barusan tentang mau bersalaman, pemain minta maaf, itu juga tidak mungkin terjadi. Itu hal biasa juga terjadi. Hal yang biasa juga. Nah memang kalau pemain idola dihadapi oleh supporter, semua berebutan gitu. Ini juga yang muat. Jadi pihak keamanan juga ingin cepat tidak terjadi kerusuhan, malah akhirnya jadi seperti ini. Iya, akhirnya gas air mata harus ditembakkan. Tapi seperti mengacu pada pasal 19 yang kemudian masuk dalam safety and security FIFA itu tadi, disampaikan kan tidak boleh membawa bahkan menggunakan gas air mata. Ya, artinya sebenarnya hal ini juga dipahami betul dong oleh petugas pengamanan di lokasi. Harusnya begitu. Jadi basisnya kita udah tahu nih, ada basis ini gitu. Tetapi kan kita nggak bisa automatically menyatakan keamanan salah, nggak bisa juga. Kita juga nggak bisa langsung mengatakan supporter salah, nggak bisa juga menurut saya. Ini harus butuh pendalaman yang mendalam gitu. Dan untuk itu PT Liga Indonesia untuk menghentikan 1 minggu, bahkan kalau bisa lebih dari 1 minggu, ini juga penting untuk meredam segala sesuatu gitu. Ini kan Persibaya belum pernah menang selama 23 tahun main di Malang, tiba-tiba menang. Sejarah hitam gitu, untuk Arema. Ya gitu ya. Fansnya itu ngefans sama Persib. Jadi saya kira apa yang terjadi ya bukan bisa kita maklumi
kita ikut prihatin dengan kejadian ini, begitu. Iya, Bang. Tapi kalau misalnya kita juga melihat begitu ya, kebetulan Bang Nigara di sini adalah Komisi Disiplin PSSI pada mantan ya pada saat tahun 2002-2012. Sebenarnya aturan-aturan atau prosedur apa yang harus dilakukan jika hal seperti ini terjadi? Karena kalau kita melihat kan sebenarnya FIFA sudah melarang adanya penggunaan gas air mata. Prosedur seharusnya seperti apa? Ditahan dulu tapi ya Bang ya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa.